Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa la quwata illa billah. Alhamdulillah. Sehat semua? Alhamdulillah. Ada yang nggak sehat? Kalau nggak sehat nggak berangkat ya. Alhamdulillah. Oke, saudara sekalian, untuk sore hari ini kita lanjut pertemuan perkuliahan kita. Pertemuan yang ketiga ya. Kita awali dengan baca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, yang materi kedua masih ingat? Tentang apa kemarin? Atau sudah lupa? Yang materi pertama masih ingat? Atau materi kedua masih ingat? Saudara sekalian, untuk pertemuan yang kedua ini kita nanti akan membahas aspek pasar dan pemasaran di dalam pembuatan studi kelayakan. Nah, nanti kelompok 2 sudah nyiapkan ya? Kelompok 2 mana? 1, 2, hanya berdua? 3? Oke, masih kurang 1 ya. Jadi nanti kelompok 2 juga akan mempresentasikan hasil kajian mereka, diskusi mereka terkait aspek pasar dan pemasaran. Semua, saudara sekalian, di materi kedua ini harapannya, materi yang ketiga ini harapannya nanti teman-teman bisa memahami pengertian pasar, kemudian pengertian permintaan dan penawaran, kemudian juga mengukur dan meramalkan permintaan pasar serta mampu menganalisis permintaan pasar. Terkait dengan pasar itu sendiri, nanti kita perlu melihat bahwa pasar itu sebenarnya apa. Kemudian konsep pemasaran itu dengan penjualan bedanya apa. Oke, silahkan kelompok 2 bisa mempersiapkan. Nanti penjelasan dari saya setelah kelompok 2 mempresentasikan, kita diskusikan, lalu nanti kita lanjut dengan tambahan dari saya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami terkait pasar permintaan dan penawaran dalam studi kelayakan bisnis. Saya sebagai moderator. Yang pertama yaitu ada pasar. Pasar adalah sekumpulan pembeli dan penjual melalui interaksi mereka yang nyata atau potensial, menetapkan harga atau produk atau sekumpulan produk. Dengan demikian, kita dapat memandang pasar sebagai tempat di mana harga ditetapkan. Analisis pasar dalam studi kelayakan bisnis bertujuan untuk menilai peluang usaha dengan melihat ukuran pasar, pertumbuhan, target konsumen, serta tingkat persaingan. Kemudian keseimbangan pasar. Jadi di sini adalah momen di mana jumlah barang yang diminta dan yang ditawarkan itu seimbang. Jadi barangnya nggak terlalu kebanyakan yang membuat harganya itu bisa turun. Kemudian barangnya juga nggak jadi langka yang menyebabkan kelangkaan dan harganya bisa naik. Nah, jadi jika harga terlalu tinggi bisa jadi kelebihan barang yang disebut surplus, dan sedangkan jika harga yang terlalu rendah akan terjadi kekurangan atau shortage. Kemudian sekian dari kami penerapannya. Mungkin selanjutnya akan ke sesi tanya jawab dari teman-teman. Barangkali ada yang ditanyakan bisa. Silakan Mas. Ya, silakan Mas Ilyas. Bagaimana cara kita menanggapi permintaan dan penawaran dalam melakukan penerapan studi kelayakan bisnis karena kita belum memulainya. Oke, supaya tahu bagaimana gitu ya. Permintaan menyatakan bahwa semakin tinggi harga suatu barang maka permintaan akan menurun dan sebaliknya. Nah, apakah hukum permintaan ini itu selalu berlaku dalam semua kondisi pasar atau ada situasi tertentu di mana harga naik tetapi permintaan juga naik? Oke, silakan. Dijelaskan bahwa penawaran dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti harga barang, biaya produksi, teknologi, jumlah penjual, kebijakan pemerintah, dan ekspektasi harga di masa depan. Nah, bagaimana sebenarnya interaksi antara faktor tersebut dalam praktik nyata dan faktor mana yang paling dominan dalam mempengaruhi keputusan produsen?
Silahkan, Mbak siapa? Niar dan satu tiga. Niar. Jika jumlah penawaran suatu produk tinggi, apakah hal tersebut selalu menunjukkan peluang pasar yang baik atau justru menandakan persaingan yang ketat dan risiko kehilangan pasokan? Sebenarnya secara faktor semua berkaitan ya, teknologi, produksi, kemudian kebijakan pemerintah itu semua berkaitan. Cuman semuanya juga bisa berjalan sama kebijakan pemerintah yang lebih paling penting. Contoh kayak nas BBM kita itu kan sebenarnya sudah mulai terasa pemerintah itu kocar-kacir karena tidak bisa karena diplomasi dengan negara-negara yang seharusnya jual beli kita itu masih aman gitu. Cuman setelah negosiasi lama ternyata ada kabar juga bahwa dua kapal itu sebenarnya belum mencapai atau bebas dari status. Kemudian yang itu menciptakan ya karyawan-karyawan dinas kerjanya dari rumah segala macam untuk menghemat BBM. Seperti itu kebijakan pemerintah yang mempengaruhi. Jadi ya Mengenai hukum permintaan yang tadi sudah dijelaskan, pertanyaannya apakah hukum permintaan selalu berlaku atau ada situasi khusus? Jawabannya secara umum itu hukumnya berlaku, tapi tidak mutlak. Ada kondisi tertentu yang mengecualikannya. Di mana jika ada kebutuhan besar yang membuat harga dan permintaan jadi tidak berbanding terbalik. Contohnya jika ada barang event di mana harga naik, permintaan ikut naik, itu contohnya di kebutuhan pokok kayak beras jika harga naik, itu kan juga termasuk kebutuhan pokok masyarakat Indonesia, permintaan juga tetap meningkat seperti itu kan. Kemudian itu saja dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, aspek pasar itu menjadi bagian yang krusial di dalam pembuatan studi kelayakan. Karena kalau sebagus apapun misalnya kualitas produk kita, atau modalmu banyak gitu ya, tapi kalau tidak ketemu pangsa pasarnya, tidak ketemu pasar potensialnya, itu juga nggak akan jalan. Nah, kita lanjut. Nah, kalau tadi penjelasan dari teman-teman itu pasar itu adalah tempat bertemunya pembeli dan penjual. Nah, sekarang ada pasar yang sifatnya fisik, tapi juga ada pasar yang sifatnya virtual. Dan virtual ini lebih banyak. Gitu. Siapa yang sambil punya usaha di rumah? Online gitu. Jual apa? Apa? Mas Apip apa? Usahanya apa? Iya, makanan apa itu? Pangsit. Pangsit. Oh iya, bakso berarti atau pangsitnya aja? Oh, dimsum. Sudah berapa lama? Alhamdulillah. Berapa omsetnya? Gak usah cerita-cerita sih, gak usah diceritakan. Nanti pada ikut usaha nanti. Oke, bagus. Nah, itu dicoba nanti dituangkan dalam bentuk kelayakan. Mungkin selama ini kan usahanya itu berjalan karena memang pokoknya niat usaha gitu. Tapi belum diteliti, kemudian juga belum dimaksimalkan dalam menganalisisnya. Coba ya, nanti dijadikan. Nah, kita tambah sedikit lagi terkait dengan pemasaran. Pemasaran dengan penjualan itu bedanya apa? Kan mirip-mirip gitu kan? Jadi kalau pengertiannya apa? Pemasaran itu memberikan kepuasan terhadap keinginan dan berorientasi kepada kebutuhan konsumen. Jadi kalau pemasaran itu intinya adalah bagaimana melihat sisi ini. Bisa keinginan atau want gitu ya. Bisa need atau kebutuhan. Pemasaran dan penjualan. Karena nanti kalau nggak ngerti bedanya juga bisa jadi keliru konsep di dalam Anda melakukan pemasarannya gitu. Dianggapnya itu pemasaran, padahal itu penjualan. Cara orang lain melihat produk kita dari
lebih baik dari yang lain bro. Oke, jadi orang lain membedakan produk kita dengan produk lain, bisa menilai gitu ya, boleh. Ada lagi? Apa Mbak? Pemasaran tuh menciptakan permintaan, kalau penjualan mengubah permintaan jadi uang. Oke, kalau pemasaran itu menciptakan permintaan. Kalau penjualan dari permintaan menjadi uang. Jadi sudah ada produknya, ya sudah ada permintaan, beli barang jadi uang. Boleh. Oke ya, kita lihat ya. Ini secara sederhana ini. Jadi konsep penjualan, konsep pemasaran itu kalau penjualan, pangkal tolaknya atau orientasinya itu pada produknya, pada pabriknya, pada kita ini punya apa sih, kita bisa buat apa. Gitu. Tapi kalau pemasaran, orientasinya pasar itu maksudnya gini loh. Masyarakat di sekitar kita, ketika kita ingin punya usaha itu, mereka butuhnya apa? Jadi kita mencari kebutuhan pelanggan, baru kita membuat barangnya. Kan kadang ada orang ya yang jualan itu sesuai dengan selera, sehingga nggak laku. Bukan karena barangnya nggak bagus, tapi nggak sesuai dengan segmen. Oke, misalnya. Jadi kalau pemasaran itu memang kita nyari tahu dulu apa sih kebutuhan masyarakat di sekitar kita, sehingga kita bisa menyediakan enggak kebutuhan itu. Gitu. Penjualan itu fokusnya adalah pada produk, seperti yang saya sampaikan di awal. Tetapi kalau pemasaran itu adalah kebutuhan pelanggan. Titik tolaknya di sini sih, perbedaan utamanya di sini. Sehingga beda banget. Karena kadang-kadang gini, kita atau masyarakat tertentu atau orang itu bisa membuat barang yang sangat berkualitas, tapi kenapa nggak laku? Gitu. Karena mungkin di komunikasinya, di pemasarannya, atau tidak sesuai dengan segmennya. Kemudian yang selanjutnya, kalau di dalam penjualan itu, dia menggunakan sarananya hanya penjualan dan promosi. Sedangkan kalau di dalam pemasaran itu, dia menggunakan namanya pemasaran terpadu. Kalau dalam strategi pemasaran itu kan ada namanya pemasaran terpadu atau juga disebut marketing mix, atau apa lagi? Atau bauran pemausuran. Jadi kalau di dalam strategi pemasaran atau kegiatan pemasaran itu dia akan menggunakan seluruh potensi yang bisa dilakukan di dalam melakukan pemasaran, mulai dari price, produknya. Jadi strategi itu bisa dari harganya. Kemudian juga dari produk-produk itu bisa jadi tidak hanya kualitasnya, tapi juga packagingnya itu, packingnya. Kadang-kadang orang itu hanya beli itu karena kemasannya itu, ya itu bisa jadi gitu, menarik gitu ya. Padahal mungkin produknya sama, kualitasnya, isinya, tapi karena yang satu itu dibungkus plastik, kalau beli itu malu gitu ya. Kalau habis beli itu disembunyikan gitu. Yang satu kalau beli itu bangga gitu loh. Nah itu berarti dari sisi apa? Produknya. Ada price, produk, kemudian place. Place itu ya, nanti di sini juga ada muncul nanti. Kelamaan. Place itu tempat itu kan harus ditata sedemikian rupa sehingga menarik, atau tempatnya harus strategis sesuai dengan potensi dari konsumen. Kan misalnya kalau Anda datang ke kafe itu kan ada yang desainnya pakai retro. Retro itu apa? Retro itu apa? Kemudian ada yang konsepnya industrial kan gitu kan. Ada yang tradisional gitu kan. Nah itu pasti dia sudah melakukan kira-kira masyarakat sini atau pelanggan kita itu sukanya yang seperti apa. Itu bagian dari strategi. Tapi kalau penjualan enggak, dia pokoknya fokusnya ini, buat barang dol, promo gitu. Dan seterusnya. Nanti kita lanjut. Nah, kemudian tujuan dari penjualan itu adalah volume. Jadi laba itu melalui volume penjualan. Sedangkan kalau pemasaran itu dia membangun namanya kepuasan pelanggan.
Mas siapa Mas? Reza. Rizal. Mas Rizal suka konsumsi mie instan nggak? Kadang. Berulang nggak? Berulang maksudnya mie instan yang kamu beli itu gitu. Oh iya, kenapa? Kira-kira kenapa? Nah, suka rasanya. Berarti ini Mas Rizal tuh puas dengan mie yang dibeli itu. Misalnya ada yang suka mie sedap rasa soto, terus kalau goreng terus. Kenapa beli itu? Karena mampunya beli itu, Pak. Enggak. Itu ya karena puas. Sehingga apa? Nanti ketika kepuasan pelanggan itu tercipta, menimbulkan yang namanya loyalitas. Loyalitas itu dia akan menjadi pelanggan dalam jangka panjang. Itu yang sulit. Nah, nanti teman-teman di dalam membuat studi kelayakan, didesain sampai sana kalau bisa, sedetilnya sampai sana. Kira-kira bagaimana cara, maka ketika misalnya gini, produk Anda itu tidak hanya produknya, tapi juga tadi layanannya, tempatnya, packingnya, komunikasinya. Maka kalau di dalam bisnis itu ada namanya layanan prima, itu penting. Layanan prima itu contohnya gini, layanan terbaik itu contoh yang sederhana, mungkin kalau Anda masuk ke minimarket itu. Sering ke Indomaret kan? Atau Alfamart itu? Beli apa Mbak? Kalau Unimusmat? Enggak ya. Misalnya yang mat-mat itu kan, Anda masuk itu mereka nyampaikan apa? Selamat datang, selamat berbelanja gitu kan. Tapi kalau Anda di toko-toko di sekitar rumah Anda yang jualan ibu-ibu, bakulnya itu di belakang. Jadi kalau Anda mau beli sesuatu agak teriak kan? Bu, beli mie, Bu. Ya, Mas sebentar. Kira-kira lebih menarik yang mana ke depannya? Tentu yang mat-mat itu. Dan anak-anak kita nanti kalau, anak-anak kita. Anak-anak Anda itu, putra-putra Anda itu lama-lama nanti tahunnya ya yang toko-toko modern ini. Karena apa? Layanan. Jadi termasuk itu, di dalam proses pemasaran itu sampai di situ. Nah itu harus dipikirkan nanti di dalam membuat studi kelayakan. Nah, di dalam pemasaran itu tidak tidak meninggalkan yang namanya memang di dalam menyusun semua itu disebut sebagai manajemen pemasaran. Mulai dari perencanaan, pengorganisasian, actuatingnya, pengerahan dan seterusnya. Nah, di dalam studi kelayakan itu teman-teman semua, nanti aspek pasar itu adalah kita mengetahui atau melihat dari sisi ini. Permintaan pasar. Kemudian yang kedua atau pasar potensialnya itu ada enggak sih? Kemudian yang kedua adalah persaingan. Kalau sudah tahu persaingannya lalu strategi kita apa? Tadi misalnya Mas siapa namanya? Hafid Abi. Mas Abi jualan apa Mas? Pangsit. Itu di sekitaran rumah Mas Abi atau di tempat Mas Abi ada enggak yang jualan pangsit? Oh. Berarti banyak ya? Iya, ada yang kalau pangsit nggak ada. Oh, nggak ada, khusus pangsit nggak ada ya? Oke, misalnya ada, misalnya. Maka ketika kita sudah tahu pesaingnya, misalnya persaingannya ada berapa, lalu kita harus menggunakan strategi apa? Misalnya supaya kita tetap bisa memberikan harga yang lebih murah, kita buat pangsitnya agak kecil. Misalnya kan bisa begitu. Atau dengan harga yang sama tapi ada bonus misalnya gitu. Jadi ada strategi yang Anda harus masuk ketika nanti membuat studi kelayakan. Karena kalau barangnya sama, sudah ada pemain yang lain dan Anda sama saja di dalam produknya kemudian pemasarannya ya Anda nggak bisa masuk, mesti kalah nanti. Kemudian di sisi aspek pasar ini teman-teman juga harus sampai memahami segmentasi pasarnya itu siapa. Jadi dari semua potensi pasar, lalu Anda pilih, lalu nanti strateginya apa, kemudian ditemukan segmennya siapa. Gitu. Untuk usaha Anda di sekitaran sini. Namanya apa Mas Andri berarti? Pasar potensial? Bukan durung ngenteni jawabannya Mas Andri. Oh Mas Andri. Perkiraan total volume penjualan. Atau dalam bahasa lain ya total permintaan ini. Market potensial itu adalah total permintaan dari suatu produk di lingkungan bisnis tertentu.
Mbak Naswa, silakan. Bukti fisik yang menunjukkan kualitas layanan atau produk kepada konsumen. Oke, bukti fisik. Itu loh. Contoh sederhananya, bukan contoh sederhana, contohnya adalah kampus kita. Kampus kita itu secara fisik, bangunan, tempat, kira-kira bagus nggak? Bagus, keren kan? Nah itu namanya physical evidence. Jadi ketika Anda membuat usaha, desain juga tempat usahanya itu menarik, tetapi harus sesuai dengan segmen. Di dalam aspek pemasaran, di dalam studi kelayakan itu teman-teman semua bahwa serangkaian aktivitas, intuisi, dan proses yang dilakukan untuk mengkomunikasikan penawaran yang memiliki nilai bagi pelanggan. Jadi teman-teman semua, ternyata di dalam pemasaran itu selain memang secara pengetahuan tadi dipahami sebagai orientasinya adalah kepuasan pelanggan dan sebagainya, itu tidak lepas juga Anda menggunakan yang namanya intuisi. Bisnis itu tetap menggunakan intuisi, bahasa lainnya itu kayak feeling. Mas, silakan. Hah? Oh iya, silakan. Mas Akmal. Kan apa tuh ada Pak, kayak orang yang jual itu pedagang sama lainnya tuh sama semua, kan kayak pasar burung itu burung, kayak pasar apa, kayak bengkel otomotif. Nah itu ada di dalam pasar tersebut ada apa? Kadang kenapa? Tahu gimbal yang di Indonesia kayak itu juga tahu gimbal. Dan namanya Pak Edi semua ya. Saya tuh pernah ngajak keluarga mau jajan tahu gimbal Pak Edi itu saya juga bingung. Karena dari ujung sama ujung sini itu Pak Edi dan tulisannya asli semua. Oke, jadi memang kadang-kadang di dalam pemasaran itu ketika berkumpul jadi satu itu mungkin lebih efektif dan lebih efisien dari sisi promosinya. Jadi begitu. Karena orang nggak nyari kan di situ aja muter kan. Misalnya kayak toko pakaian di Johar misalnya itu pakaian semua. Nanti di lantai 2 sayuran semua. Nanti makanan dikumpulkan. Itu memang lebih mudah menarik konsumen. Tetapi mungkin ada yang ramai, ada yang sepi. Nah, masing-masing harus punya strategi di dalam kondisi yang karena banyak pilihan gitu loh, kayak pasar persaingan sempurna gitu. Jadi orang tahu ini harganya kualitas yang di toko ini seperti ini, toko ini. Ya Anda harus punya strategi itu Mas Akmal. Ya nggak masalah, memang itu lebih mudah untuk dari sisi promosi, place tempatnya juga jadi lebih enak, lebih murah gitu ya, mungkin gitu ya. Tapi kelemahannya kalau dari sisi kualitas kemudian dari yang lain nggak ada pembeda, tentu dia akan kalah. Dan ada salah satu pasti yang ramai. Oke, jadi sekilas nanti di pertemuan berikutnya akan kita sampaikan yang lebih mendalam itu terkait dengan segmentasi. Ada namanya di dalam pembuatan studi kelayakan teman-teman nanti juga harus sampai namanya segmenting, targeting dan positioning. Kemudian juga di pertemuan berikutnya kita akan bahas juga tentang peramalan harga atau forecasting. Jadi teman-teman juga harus bisa nanti ketika membuat usaha itu bisa memberikan satu informasi untuk internal Anda sendiri, kira-kira nanti harganya berapa sih? Ke depan kira-kira harganya berapa dan seterusnya. Saya kira itu ya pertemuan kita untuk hari ini tentang pangsa pasar dan pemasaran. Prinsipnya teman-teman sudah bisa membedakan antara pasar potensial, kemudian pasar potensial, kemudian tentang segmentasi pasar. Dan sudah bisa membedakan antara penjualan dan pemasaran. Oke ya. Terus sudah punya gambaran tentang studi kelayakannya belum? Tentang apa gitu? Mas Elias, studi kelayakannya nanti tentang apa? Usahanya. Belum diskusi. Pekan depan mulai sudah ada ya? Apakah Anda tentang makanan, minuman, pakaian, jasa? Tadi di kelas yang pagi itu ada yang Pak, saya mau agen briling sama logistik, monggo. Dibuat studi kelayakannya. Saya mau usaha tentang makanan, boleh. Monggo dibuat studi kelayakannya. Pakaian muslim, boleh. Saya kira itu ya. Terima kasih untuk hari ini. Kita tutup dengan baca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.